Baik, shalom untuk kita semuanya. Ya, senang sekali malam ini kita segar-segar ya. Segar-segar, udah ada yang segar, ada juga yang lelah mungkin dari tempat kerja, tapi kita bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah sekretariat kita yang sangat nyaman ini. Sudah nyaman ya, sangat nyaman, puji Tuhan ya. Nah, baik kakak-kakak, adik-adik yang terkasih, pada malam hari ini kita akan berdiskusi seperti yang disampaikan tadi oleh MC tentang sesi diskusi tentang bagaimana kita sebagai murid yang terus melayani, ya. Dan kita sudah ada 4 narasumber. Saya akan panggilkan kepada 4 narasumber kita. Dan kalau saya panggil, saya minta nanti kehadiran dari abang kakak yang dipanggil untuk duduk di depan ya, di kursi panas. Kursi panas lah ya, yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, saya panggilkan untuk yang pertama kakak Reka Maulana Siagian. Dipersilakan kak. Ya, kakak ini adalah Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Mesin 99, di kursi panas kak. Tidak apa-apa ya, agak kita ini ketawa biar jangan ngantuk, mungkin kita sudah lelah dari tempat kerja. Kakak ini adalah Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Mesin 99. Teknik mesin ya kak ya. Iya, dan Universitas Negeri Medan, dan sekarang kakak ini menjadi staf Medan Care dan juga menjadi seorang PKK alumni. Baik, untuk selanjutnya ada kakak kita GVC Sarai Silaban. Iya, kita kasih aplaus dulu pada kakak kita yang cantik. Kakak ini adalah alumni IPB 2008. Pekerjaannya adalah PNS di UPT Kementerian Pertanian dari Gereja HKBP Bethesda, dan pelayanan sekarang adalah di Perkantas Medan. Baik, selanjutnya kepada yang sangat tidak asing lagi, abang kita, Dr. Efraim Hutagalung MKes. Persilakan bang. Abang kita ini adalah seorang suami, memiliki istri, ya, memiliki istri, sudah sangat kita kenal juga, Kak Mimi Fiani Tobing, gereja di HKBP, Jalan Uskup Agung Sugya Pranoto, dan pekerjaan sekarang adalah seorang dokter ya bang. Baik. Dulu saya satu kecamatan bertugas dengan abang ini ya bang. Sekarang kita udah beda negara enggak ya bang ya? Baik, selanjutnya adalah abang kita, Abang Evangelis M. Rizda Siboro. Oh, mohon maaf kak. Kakak kita Evangelis M. Rizda Siboro. Ya, silahkan kak ke depan. Kakak ini seorang istri dengan suami Sintua Erwin Ompusunggu. Abang ya bang, selamat datang ya bang. Mendampingi kakak, luar biasa pelayanannya ya bang. Dan kakak ini adalah seorang pelayanan di GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Memiliki 2 orang anak, yaitu Grace kelas 1 SMA dan Daniel kelas 2 SMP. Ya, luar biasa ya kak. Baik, abang kakak, adik-adik yang terkasih, untuk kita membahas tentang pelayanan kita, how can we be a servant, kita akan dilayani nanti terlebih dahulu, nanti akan diisi oleh Bang Efraim Hutagalung. Selanjutnya kita nanti akan lanjut sesi diskusi. Untuk memulai pengisian kita dari Bang Efraim, kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberi kesempatan yang luar biasa ini kepada kami semua orang-orang berdosa ini. Kami sesungguhnya tidak layak Tuhan, tetapi kami sangat mensyukuri kebaikan dan kemurahan-Mu. Sepanjang hidup kami menyaksikan Allah, Engkau begitu hebat, Engkau begitu luar biasa melayani kami, dan memberi kami kehormatan untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi pelayan-Mu. Dan itulah terus yang menjadi tujuan hidup kami, melayani Tuhan seumur hidup. Dan kami akan disegarkan kembali, diingatkan lagi
pada malam hari ini. Berkatilah Bang Efraim yang akan menyatakan firman-Mu, bahkan untuk anak-anak-Mu nanti yang akan mengisi kami, memperkaya kami tentang pelayanan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyampaikan sesi ini kepada kemurahan tangan-Mu saja. Amin. Saya serahkan kepada Bang Efraim. Ya, setelah selesai ini saya barangkali bisa pulang ya, enggak ya. Baik, saya waktunya singkat saja karena disuruh singkat ya, karena kita waktunya kan untuk diskusi ya. Kalau nanti diskusi terlalu banyak ceramah akan kelamaan. Nah, kalau kita membicarakan bagaimana kita dapat menjadi seorang pelayan ya, sangat luas membicarakan, tidak habis-habisnya. Tapi barangkali untuk mengawali diskusi ini di dalam durasi 15 menit. Nanti kalau belum 15 menit ingatkan saya supaya berhenti ya, karena saya agak payah berhenti kadang-kadang. Ya diingatkan saja, nanti ingatkan ya, dan pasti ya, supaya demikian. Nah kalau kita membicarakan bahwa secara umum kalau kita membaca KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksudkan dengan pelayanan nanti kita melihat ya, kalau saya next ya, udah gitu ya. Nah kita lihat bahwa yang pertama adalah kalau pelayanan itu adalah orang yang melayani, itu dulu ya. Jadi ada orang yang melayani kalau membicarakan pelayanan. Yang kedua artinya adalah pembantu. Jadi kalau kita yang melayani di sini samanya cuma pembantu, ya kan? Nanti kita lihat lalu atau pesuruh. Atau barangkali maksudnya adalah pelayanan merupakan orang yang melakukan pelayanan ya. Jadi melayani itu adalah orang yang melakukan pelayanan. Sangat mudah ya kita mempelajarinya, tapi supaya kita belajar dulu maksudnya di awal ya. Atau bahwa pelayanan itu adalah melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan maupun kelompok ataupun masyarakat. Jadi dari maksud ini saja sebenarnya sudah sangat jelas kenapa untuk melayani. Nanti kita membandingkan, berarti untuk orang lain, untuk orang mencapai banyak orang, supaya orang lain itu menjadi optimal, untuk menjadi lebih baik sedemikian rupa. Sangat mulia ya, sangat mulia. Kamus Bahasa Indonesia juga mengatakan saja sudah demikian, apalagi kalau kita nanti meninjaunya dari pandangan Alkitab. Dan menurut Munir ya, bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan. Jadi tidak ada orang melayani hari ini datang, besok tidak lagi. Atau datang 1 bulan ini terus 3 bulan lagi nggak datang. Atau kita katakan orang itu melayani bahwa tahun depan nggak lagi, gitu ya. Supaya kita mulai paham kenapa orang seringkali tidak konsisten, tidak ada di rentang waktu yang terus menerus gitu. Ya kan? Nanti kita mengevaluasi diri kita. Ya, apakah kita sesungguhnya masih melayani? Sangat mudah untuk memahaminya sesungguhnya ya. Jadi dari beberapa pendapat, serangkaian kegiatan lalu merupakan proses pelayanan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi kalau orang sesekali berarti nggak melayani. Ya kan, kalau sesekali. Jadi kalau evaluasi gitu ya, sering datang, nah gitu ya, kita sudah dapat mengindikasikan apakah orang itu sesungguhnya menjadi seorang pelayan ataukah orang itu terus-menerus melayani. Ya. Lalu kita melihat bagian berikut, apa kata Alkitab di dalam yang dimaksud dengan pelayanan. Jadi kata hamba sangat banyak nanti kalau membaca dari kitab Kejadian ya. Membaca mulai dari kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi alatnya melayani. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 2, Adam ditempatkan di taman itu adalah untuk mengkultivasi, untuk mengusahakan, untuk apa? Kesejahteraan keluarganya, ya, kesejahteraan orang-orang yang ada bersama dengan dia. Itu artinya juga bahwa Adam diperintahkan oleh Allah, ditempatkan Allah di taman itu, ya, di taman itu adalah untuk melayani orang lain. Jadi bahwa hamba atau servant itu dan pelayanan atau minister itu artinya sama dengan service ataupun ministry. Jadi sama. Jadi di dalam pemahaman itu saya kira kita sudah sangat jelas. Nah, seorang Kristen kita selalu mengatakan bahwa kita adalah seorang pelayan. Ya kan? Jadi otomatis seorang Kristen adalah seorang pelayan. Jadi kalau seorang Kristen harusnya melayani. Berarti kalau orang Kristen tidak melayani, bisa jadi ya kalau kita balik, kalau orang tidak melayani, mungkinkah dia Kristen gitu juga ya. Itu begitu dia. Jadi orang Kristen harusnya melayani. Orang Kristen harusnya melayani. Nah, kita melihat bagian ini adalah bahwa seorang Kristen itu merupakan seorang pelayan dan melayani. Ya, pelayanan kepada Tuhan adalah semua tindakan. Supaya nanti kita melihat ini kan ada tokoh-tokoh nih ya tokoh-tokoh ini.
Ya kan, saya hanya pengantar untuk memperkenalkan tokoh-tokoh ya. Jadi bahwa pelayanan itu apa saja? Ini kan 3 tokoh dari ada banyak ya. Nanti kita akan memperbincangkan betapa luasnya. Pelayanan kepada Tuhan adalah semua tindakan baik dari pikiran. Jadi orang mulai melayani mulai dari pikiran, paradigma, pemahaman, hatinya ya gitu dia. Baru tindakan. Jadi tindakan yang lahir daripada sebuah pemahaman tentang Tuhan ya. Tadi kita melihat bahwa kita seorang Kristen adalah seorang pelayanan. Lalu pikiran yang diucapkan dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau begitu, orang yang mengerjakan pelayanan atau seorang pelayan atau orang yang melayani pasti menyelaraskan pikiran-pikiran dan hatinya dengan pikiran-pikiran Allah. Menarik ya? Kalau begitu, orang yang melayani pasti makin dekat dengan Allah. Pasti makin dekat dengan Allah. Kalau orang tidak dekat dengan Allah, sangat sulit untuk melayani. Ya, sangat mudah untuk memahaminya. Tapi ini adalah hal-hal yang esensi di dalam pemahaman kita tentang apa itu melayani. Kalau begitu, kalau orang tidak melayani, barangkali orang itu kurang dekat dengan Allah. Tidak menyelaraskan pikiran-pikiran dan hatinya dengan Allah. Karena kalau orang makin selaras dengan pikiran-pikirannya Allah, tidak akan mungkin orang itu tidak melayani. Tidak perlu pakai angket, ya kan? Kalau di kampus-kampus kan pakai angket nih, apakah Anda mau melayani? Ya gitu ya kan? Sebenarnya nggak perlu pakai angket, nggak perlu ditantang-tantang. Sampai lagunya sampai 5 penantangannya baru ditantang. Apakah Anda bersedia? Berdiri, habis berdiri nggak datang lagi, ya kan? Itu adalah sebuah pemahaman yang keliru. Terlalu banyak kita melayani itu karena desakan, ya, karena suasana gitu. Tapi sebenarnya keselarasan dengan hati dan pikiran kita dengan Allah, mustahil seseorang tidak melayani. Mustahil. Nah, next. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu pelayanan dan bagaimana kita melayani ya. Ini kita singkat-singkat saja supaya jangan habis waktu. Nah, kalau di dalam Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini lebih dalam ya. Untuk melayani bahkan menyerahkan nyawanya. Saya membayangkan setiap kali nanti kalau membaca di dalam kitab Injil, kata Yesus waktu berulang kali nanti membaca di dalam kitab Yohanes dan lain-lain bahwa Yesus itu menyerahkan. Dia mati bukan karena terkapar, bukan karena nggak bisa menolong dirinya, lalu dia berjuang sedemikian rupa, lalu dia mati. Ya. Yesus memberikan, dan di dalam kitab Yohanes pasal 10 itu dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Di dalam sebuah kerelaan yang dalam, di dalam kecintaannya yang luar biasa, bahwa dia datang berinkarnasi, menjadi manusia, menjadi orang yang sangat mengalami kekurangan-kekurangan dalam artian manusia keterbatasan, ya bukan kekurangan, keterbatasan, lalu dia rela mati di kayu salib dengan darah yang tercurah, menyerahkan, dan itu adalah melayani demi cintanya bagi semua orang. Karena itu bahwa di dalam Matius pasal yang ke-20 dan 28 nanti kita melihat bahwa Yesus menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengerjakan pelayanan itu. Nah, kalau kita mau masuk lebih dalam di dalam pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan sebuah kata melayani ya, kalau melayani itu di dalam bahasa Yunaninya adalah diakoneo ya, kita menggunakan seringkali kalimat diakonis ya atau diakonia ya, jadi itu maksudnya adalah to be a servant, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pembantu, menjadi seorang pesuruh. Kalau mendengar kalimat itu ngeri kita ya kan, menjadi seorang pesuruh. Kalau di dalam pegawai negeri, etosnya pemahaman pegawai negeri itu sangat bagus, alkitabiah ya. Jadi seorang pegawai negeri itu disebutkan adalah abdi negara. Abdi itu di dalam bahasa Jawanya adalah jongos, budak, ya kan. Jadi menjadi seorang PNS itu alkitabiah itu, jadi menjadi jongos, ya, menjadi budak. Itu filosofinya sangat bagus, ya sangat bagus. Walaupun aktualisasinya belum banyak yang begitu, ya kan. Tapi artinya bahwa maksudnya sangat bagus bahwa menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak, ya. Nah, artinya adalah melakukan segala sesuatu tanpa beban,
Sebab melayani bukanlah beban, namun sebuah kehormatan. Biasanya semua kita mengejar kehormatan ya. Kita sekolah, kuliah untuk menjadi tamat. Saya kira terus gini, waktu pas wisuda itu agak naik bahunya sedikit. Iya, aku sekarang sudah gini. Tanpa disadari loh, ya kan, kadang-kadang gitu. Itu kita mengejar kehormatan. Ya kan? Sesuatu yang alamiah dan normal. Kita selalu bekerja, mengupayakan segala sesuatu, naik pangkat dan lain-lain, kita mengejar kehormatan. Loh, melayani itu kehormatan loh. Kok mesti payah kali, bener enggak? Kok dibujuk-bujuk, ya kan? Ada lagi yang bilang, jauh kali bang kalau ke sana. Kalau udah kata sama jauh, terus aku bilang, Dek, Yesus pun turun dari surga. Capek kali kita membahas, kasih masih di sini-sini juga, paling di sekitar mana, ya kan? Kota Medan, ya kan? Kok jauh kau bilang gitu, ya kan? Apalagi sekarang ada Gojek, ada Grab, ada Angkot, semua sama gampang. Menarik bahwa dikatakan di dalam arti diakonia itu adalah bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan. Karena kita dipercayakan oleh Allah, dipanggil dari awal menurut kerelaan Allah, kita untuk melayani. Saya kira kita melayani Raja atas segala raja, melayani Tuhan semesta alam yang telah menyelamatkan kita. Saya kira itu adalah sebuah kehormatan yang besar. Ya kan? Kita disuruh bupati aja, sudah begitulah kita lari kalang kabut. Ya kan? Bangga kali nggak bisa tidur kalau mau kita dikasih kehormatan. Ya, ini kita raja atas segala raja, tapi seringkali kita anggap sepele, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak memahami betapa melayani itu adalah sebuah kehormatan. Melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang lain. Next. Karena waktu saya 15 menit ya. Kalau sudah mau apa bunyikan lonceng ya, dia pasti ya. Nah, dimensi pelayanan dan tempat melayani sangat beragam. Ya, itu saya katakan tadi di awal. Dimensinya sangat luas. Kalau kita membicarakan dalam waktu hari ini, sehari 2 hari juga tidak cukup membicarakan dimensi tentang pelayanan ya. Apa maksudnya pelayanan, bagaimana caranya, apa dasar-dasar, itu sangat luas, tapi kita tidak usah membahas terlalu jauh di dalam masukan itu. Karena begitu luasnya dan tempat melayani juga sangat beragam. Nah, pentingnya melayani, pelayanan sebagai tugas atau kewajiban kita sebagai orang Kristen perlu kita tilik satu demi satu. Saya akan mengambilnya beberapa bagian saja. Kalau kita membaca Efesus pasal 2 ayat 10, kalau yang belajar MHB. Karena sekarang ada juga yang mahasiswa sekarang kan nggak belajar kan MHB kan, MHB langsung loncat gitu dia. Tapi kalau kita belajar MHB 10, kita belajar nih ya, di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Melayani adalah pekerjaan yang baik. Walaupun kalau dijawantahkan apa? Misalnya mencuci piring pekerjaan yang baik, enggak pekerjaan yang baik. Ya kan? Jadi kalau di rumah enggak usah pala ngomel-ngomel mencuci piring. Saya bilang juga tuh sama istri, itu pekerjaan baik loh Ma. Ya, jadi enggak usah ngomel waktu mencuci piring itu, banyak kali piring ini gitu. Menggosok pekerjaan baik, baik. Ya. Banyak kali kita karena maksudnya, konotasinya atau paradigma kita seringkali keliru. Kalau di tempat ini kita semua kan semangat kali melayani. Kalau disuruh ambil apa gitu ya kan. Tapi kalau di rumah belum tentu juga, ya kan? Ya kan? Belum tentu. Baik suami, baik yang single, baik istri, semua agak kesulitan juga. Tapi di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 itu dikatakan kita diciptakan oleh Allah, ditebus oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Adalah mengerjakan pelayanan. Bentuk-bentuknya sangat banyak. Next. Nah, kita diselamatkan untuk apa? Yang kedua, kita diselamatkan adalah untuk melayani Allah. Kalau begitu, siapa yang diselamatkan di sini tidak melayani Allah, harusnya dipertanyakan juga lah. Apakah kita menjadi orang yang diselamatkan? Kenapa? Bahwa Allah telah menebus kita. Kalau kita membaca kitab 2 Timotius 1 ayat 9, Allah telah menebus kita, menanggung segala dosa kita, menyelamatkan kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kudusnya. Memberitakan Injil, melayani ada begitu banyak orang, membawa orang datang kepada Kristus, melayani begitu banyak orang yang susah dan hal-hal yang lain. Bahwa tujuan Allah adalah supaya Allah dipermuliakan dan Allah menyelamatkan kita supaya kita melakukan pekerjaan kudusnya melayani Tuhan. Kita diselamatkan bukan oleh karena pelayanan. Jadi pelayanan ini tidak menyelamatkan kita. Ya kan?
Jadi nggak usah menggerutu nanti, cuma nanya pelayan udah capek-capek awak gini-gini aja awak, ya kan, jodohku pun belum dapat juga, misalnya begitu ya kan. Kan bisa juga kita kan, kerjaanku masih gini-gini juga, kita bisa mengomel, iya kan. Bisa, banyak orang mandele dia, kalau bahasa Bataknya bilang mandele, gak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa kita diselamatkan bukan pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk mengerjakan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kenapa? Supaya kita memiliki sebuah tempat Allah menyelamatkan kita, memanggil kita, menebus kita, supaya kita melayani. Dengan harapan apa? Kita memiliki sebuah tempat. Tempat untuk apa? Untuk mengerjakan pelayanan. Ada banyak tempat. Nah, ini ada 3 orang. 4 lah, ada masih di Kuala Bali nih, ya, di Serbajadi dia, guru dia di sana, ya kan? Ada sebuah tempat di mana kita mengerjakan pelayanan. Gak boleh juga lah hadir segala tempat. Kayak Coca-Cola, di mana saja dan kapan saja, hadir, gak usah. Itu menjadi pemborong, kurang bagus menjadi pemborong pelayanan. Yang paling bagus menjadi pemborong bangunan, ya kan? Banyak duitnya. Kalau pemborong pelayanan, tekapar kita ya, gak usah. Memang kita bisa mengerjakan beberapa tempat pelayanan, tapi ada tempat di mana kita bisa memiliki panggilan Allah menempatkan kita, visi di mana Allah hadirkan kita untuk mengerjakan pelayanan, dan kita memiliki sebuah tujuan. Tujuannya Allah, di awal tadi saya katakan bahwa orang yang melayani adalah orang yang makin dekat dengan Allah, yang mengalami pikiran-pikiran Allah, perasaan-perasaan Allah. Kalau begitu kita menyelaraskan, Tuhan inginkan saya di mana? Mau di pelayanan kampus, di gereja, di mana lagi? Di kantor, di STM, ya kan, boleh juga. Tapi orang, bang aku pelayananku di STM aja gitu, boleh juga sih. Tapi kadang-kadang aku bertanya juga, terus kayak mana pelayanan STM kau gitu kan? Ya gitu-gitu aja bang, kurasa lebih bagus bubarkan aja STMmu kalau nggak ada perubahan, ya kan? Ya kan, maksudnya kalau hanya untuk sekedar jangan juga gitu. Harus ada visi bahwa kita memang ditempatkan di sana gitu dia. Ya. Bukan hanya untuk sekedar melakukan kegiatan, ada tujuan. Lalu kita memainkan peran. Peran kita sebagai apa? Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang pelayan yang bersungguh-sungguh menangkap panggilan Allah, lalu kita mengambil peran untuk mengerjakannya. Kalau begitu orang yang melayani, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya kan? Kalau mesti gerimis-gerimis pun datang aja. Kecuali hujan batu, ya kan, nggak bisa kita. Kalau hujan apa gitu ya, tapi kalau mesti gerimis masih bisa datang. Ya kan, kalau hujan deras nggak apa-apa juga. Artinya bahwa kita harus memainkan peran kita, melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Lalu bahwa orang yang melayani itu adalah memiliki fungsi untuk dilaksanakan, untuk mengerjakan pelayanan itu. Dari pemahaman beberapa ini saja sebenarnya ini menggerakkan kita untuk mengerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak adakan lagi bahwa kita mengerjakan pelayanan itu tidak bersungguh-sungguh. Tidak perlu dicari-cari, tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu diingat-ingatkan. Karena ini merupakan pikiran-pikiran, perasaan dan hatinya Allah untuk yang kita kerjakan. Karena kita harus memainkan peran kita sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah. Kenapa? Bahwa Allah yang telah menyelamatkan kita, bahwa dia telah berinkarnasi, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang benar dan Allah yang suci itu berkenan berinkarnasi menjadi manusia yang terbatas. Hadir di tengah-tengah umatnya, lalu dia mati, menderita, mati di kayu salib untuk menebus kita. Allah yang demikian itulah yang memerintahkan, yang memanggil kita untuk mengerjakan pelayanan, dan diri kita harganya telah dibayar dengan darah anak domba itu yang telah tercurah di kayu salib. Terlalu besar pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita untuk memanggil kita mengerjakan pelayanan. Yang ketiga, next. Nah, yang ketiga bahwa kita dipanggil untuk melayani. Nah, sering kita berpikir barangkali ini secara singkat saja bahwa orang-orang yang melayani itu adalah pendeta, staf-staf lembaga ya, seperti orang Silina dan lain-lain, atau pekerja-pekerja gereja full timer. Saya kira kita semua adalah seorang pelayan sebagai apapun. Ya, ladangnya sangat luas, di mana saja dan kapan saja. Ya, hadir di tengah-tengah dunia ini kita ditempatkan oleh Allah. Barangkali nanti kita membaca ayat yang berikut bahwa Alkitab berkata bahwa Allah sendirilah yang memanggil kita untuk melayani. Kalau membaca kitab 1 Korintus dan Galatia, Paulus mengatakan, aku menjadi rasul bukan oleh karena ditetapkan oleh manusia, bukan oleh karena keinginan manusia dan keadaan dirinya, tapi oleh karena Allah yang telah memanggil dia.
Karena itu bahwa kalau kita melihat bahwa Paulus meyakini bahwa dia menjadi rasul, menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan oleh karena kehendak Allah, oleh karena keinginan Allah. Karena itu dia mengerjakan pelayanan itu dengan sangat giat dan dia rela berkorban untuk Allah yang telah menyelamatkannya itu, untuk Kristus yang telah menyelamatkannya. Nanti teman-teman bisa membaca ayat-ayat tersebut. Nah, panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan kita untuk melayani. Kalau kita di sini adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita harusnya adalah orang-orang yang melayani. Tidak peduli apa pekerjaan kita, tidak peduli apa yang sedang kita kerjakan. Kita dipanggil untuk melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita hari demi hari, di kantor, di gereja, di persekutuan, tengah-tengah masyarakat dan hal-hal yang lain. Nah, Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umat-Nya, supaya menjadi umat-Nya yang kudus. Allah melakukan bukan berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan, melainkan berdasarkan rencana Allah sendiri. Allah menyelamatkan kita, Allah merencanakan sesuatu untuk kehendak Allah bagi dunia ini, lalu Allah menghadirkan kita di mana Allah menginginkannya. Allah memilih kita untuk memberitakan sifat-sifat mulia Allah yang telah memanggil kita. Nah, pada bagian terakhir saya mengambil dari Markus pasal 1 ayat 17. Berapa menit lagi, Dek? Pas, habis ya? Sudah habis, berarti kalau gitu tidak usah saya lanjutkan. Saya hanya membacakan saja ya, bahwa Tuhan Yesus memanggil 4 orang nelayan, berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari Markus pasal 1 ayat 17, Yesus melakukan pola pemuritan. Di dalam pemuritan Yesus Kristus ini, Yesus memanggil orang-orang itu secara otoritas. Bukan panggilan oleh karena bahwa orang itu suka atau tidak suka. Di dalam otoritas Yesus Kristus, Yesus memanggilnya. Lalu ada sebuah visi dari Tuhan berkenan kepada kita supaya kita dijadikan penjala manusia. Nah, pada bagian yang terakhir, panggilan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Markus pasal 1 ayat 17 dikatakan, mari ikutlah aku supaya kita mengenal Yesus. Mengalami karakter, mengalami sifat, mengalami tujuan-tujuan, mengalami hal-hal yang ada di dalam Kristus, di dalam diri Allah itu. Supaya kita mengalami perubahan-perubahan karakter, mengalami perubahan paradigma, mengalami perubahan-perubahan tujuan hidup. Dan pada akhirnya kita ikut serta di dalam pelayanan Kristus. Lalu Yesus katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus bukan saja membuat supaya kita makin mengenal dan dekat dengan Dia. Bukan saja supaya kita mengalami perubahan karakter dan tujuan-tujuan hidup kita. Tapi pada akhirnya supaya kita ikut mengerjakan pelayanan, memberitakan Injil, mengajarkan, mengcoaching orang-orang untuk hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Melatih orang-orang, mendidik orang-orang hidup di dalam kebenaran. Supaya dengan demikian orang-orang yang kita layani dimanapun kita berada adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Kalau demikian, betapa menyenangkan dan indahnya melayani karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Damasti. Waktu saya lewat 2 menit. Oke, silahkan tepuk tangan teman-teman. Oke, baik. Ini kita akan diskusi ya, abang kakak, adik-adik. Kita tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh abang Efraim. Saya baiknya di mana ya? Enggak nyaman membelakangi. Cek. Bisa bang? Cek. Agak maju aja bapak, ibu-ibu. Gak apa-apa lah ibu-ibu. Karena ini pendek, apanya. Tes 1, 2, oke. Baik, sangat menarik tadi ya. Dan saya terkhusus tadi selalu paling poin yang saya dapat adalah HPDT ya. Relasi dengan Tuhan itu menolong kita untuk terus terikat gitu ya, terikat dalam pelayanan. Saya nggak tahu teman-teman poin-poin apa yang didapatkan, pasti banyak. Nah, itu akan kita gali lagi, kita akan berdiskusi, kita akan boleh bertanya langsung. Tadi sudah saya sampaikan lagi, boleh langsung, apakah langsung bertanya. Ini ibaratnya langsung ke aplikasi begitu ya,
aplikasi dari firman Tuhan. Pastilah juga saya meyakini kita semua yang ada di sini sudah ada ambil bagian dalam pelayanan. Sudah terlibat dari mahasiswa dan sekarang alumni ada pasti juga sudah terlibat atau masih belum. Jadi nanti jadi terinspirasi bagian mana nih, kemana nih yang aku harus terlibat dalam sebuah pelayanan. Nah, kita akan langsung diskusi, boleh abang kakak adik-adik langsung bertanya, ditujukan langsung pun boleh, ataupun seperti tadi mengingatkan kita kepada topik yang dibawakan Bang Ephraim untuk memperkuat kita lagi boleh juga. Oke, saya persilahkan, adakah yang langsung mau bertanya atau memberikan respon untuk diskusi kita malam hari ini? Adakah? Baik. Ya, oke baik. Ada Miss Lina. Silakan Miss. Capek-capek pegawai negeri tapi masih bisa sibuk mengerjakan pelayanan di kantor gitu ya kan. Lalu Kak Reka juga kok bisa sampai hari ini pelayanan di masyarakat gitu ya, di Komdep gitu ya, ngajarin anak-anak sekolah, anak-anak kecil gitu ya di luar sekolah mereka. Lalu Kak Rida juga pelayanan di gereja gitu ya. Nah, Bang Ephraim lebih lagi ya kan, sibuk sebagai dokter gitu ya, tapi juga banyak memberikan waktu ke pelayanan mahasiswa gitu ya. Boleh nggak dibagikan sama kita kenapa sih masing-masing gitu ya berupaya untuk terus setia mengerjakan pelayanan di area-area masing-masing ini gitu, termasuk ada masih di sekolah, mimpin kelompok di sekolah gitu ya. Boleh nggak dibagikan sama kita? Makasih. Oke, mulai dari kakak dulu ya. Shalom buat kita semuanya. Karena kami nggak terkenal, kami lebih baik juga memperkenalkan diri ya. Kalau kami berdua suami istri, kami adalah alumni dari Sisingamangaraja 12 Medan, STIMIK-nya, komputernya berdua, jadi alumni dari sana. Dan kita tetap pelayanan di sana, pengurus. Jadi kami mulai alumni sampai sekarang itu tetap di alumni itu terlibat dalam pelayanan. Jadi kami itu berganti-ganti menjadi pengurus. Misalnya kalau saya lagi sibuk seperti perempuan ya kan, misalnya lagi hamil, ya udah ganti suami. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melayani. Kenapa kami di mahasiswa tidak aktif? Karena memang kampus kami sudah tutup. Nah, jadi kami mengambil bagian di gereja. Kami berdua tetap melayani sebagai penatua dan BPHJ, dan di gereja induk itu namanya ada 500 kakak, jadi 2000 jiwa. Jadi kalau saya sebagai evangelis memegang pelayanan pos PI itu ada 37 kakak, anggotanya 127 kakak. Jadi tadi pertanyaannya ya, kenapa sampai sekarang masih tetap melayani gitu ya. Jadi mulai mahasiswa, setelah kami mengenal Kristus sebagai juru selamat kami, sampai sekarang tidak ada alasan untuk cuti dalam pelayanan. Yang pertama tentu sebelum kita menikah ya kita cari juga teman hidup kita yang sepadan ya, supaya tidak terhalang pelayanan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bisa tetap, karena itu menjadi kebutuhan pokok kita. Satu-satunya kekuatan Allah untuk menyelamatkan itu adalah Injil. Memberitakan, jadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan bahwa melayani itu adalah sebuah keharusan. Jadi celakalah aku jika aku tidak melayani. Jadi kata celaka ini, siapa sih yang mau celaka? Gak ada ya, abang kakak adik-adik ya. Jadi itu sesuatu yang menggelisahkan hati kita. Karena apa? Injil itu kabar sukacita, Injil
ia adalah firman Tuhan, Injil yang adalah Yesus sendiri yang harus kita beritakan ketika kita sudah diselamatkan. Ada nggak kita sebelum kita datang ke pelayanan perkantas yang tidak punya gereja? Boleh tunjuk tangan? Semua kita punya gereja ya, mengenal gereja. Tetapi kenapa ketika di pelayanan kita baru mengenal Tuhan, Juru Selamat kita secara pribadi? Mungkin kita rajin-rajin aja beribadah di gereja kita masing-masing. Mungkin kita termasuk orang yang baik. Tapi kenapa kita tidak mengenal? Dan sampai sekarang banyak orang di gereja itu berkata bahwa berbuat baik, melayani itu menyelamatkan. Apakah darah Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan kita? Mereka masih bingung. Mereka pikir perbuatan baik itu tetap untuk menyelamatkan. Padahal darah Kristus sudah tebus kita. Seperti tadi dibilang Bang Efraim bahwa itu sebagai ucapan syukur kita. Bahwa itu sebuah keharusan. Tuhan tidak meminta nyawa kita, tetapi hidup kita karena kita akan menjadi duta Kristus. Kita menjadi rumah, kitab terbuka yang dibaca oleh sesama. Itu menjadi poin penting bagi kita. Kalau dulu kita datang ke kampus seperti Bang Efraim bilang, kita mau mencari cuan ya, mencari kuliah ya, kuliah nanti cari duit yang banyak. Nah ketika kita sudah mengenal Tuhan, tidak hanya uang lagi, tetapi cari jiwa. Dan itu tempatnya di mana saja. Jadi bukan karena kami melayani di gereja, kami tidak bekerja. Seperti Bang Efraim tadi kan, suami saya juga PNS, pegawai negeri sipil, ya pegawai negeri negeri surga dan pegawai negeri apa juga, negeri sipil ya Bang ya. Jadi 2 kali budak kata apa ya kan Malaysia, tapi berbeda fungsi. Artinya dalam pemahaman kita sepakat bahwa melayani itu adalah sebuah keharusan ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Murid Yesus yang dipilih tadi dibilang Bang Efraim itu bukan orang yang tidak sibuk. Mereka punya skill di bidang mereka masing-masing. Penjala ikan bukan tukang pancing ya. Kalau tukang pancing mungkin sekedar hobi. Menjala ikan itu adalah pekerjaan. Bahkan mereka juga ada pengusaha. Saya juga bekerja. Karena saya melayani di gereja suka dan rela, evangelis. Bukan alasan. Jadi kalau kampus kami mati, gereja bisa kita jadikan untuk anak muda melayani. Karena sama seperti kita, abang kakak, adik-adik. Orang yang di gereja itu sangat memerlukan orang yang sudah dilayani untuk melayani. Kalau bukan kita yang terlibat di dalam gereja, lalu siapa? Kalau kita tidak terlibat di dalam alumni kita mengerjakan pelayanan, siapa lagi? Itu sebabnya Tuhan katakan, melayanilah baik tidak baik waktunya. Kalau untuk mencari uang, kita boleh lembur ya. Kok ada waktu kita? Kenapa mencari jiwa? Malas, udah habis waktuku. Di gereja lagi. Kita nyaman, hanya mendengarkan firman baru pulang. Padahal seharusnya sebagai orang pelayanan, kita harus gelisah. Karena apa? Ibadah itu tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di dalam ibadah di gereja ini, bagaimana kita melibatkan diri kita sama seperti di pelayanan ini. Jadi ketika kita melayani sebenarnya, itu adalah sebuah keharusan. Itulah alasan kami bertahan melayani sampai hari ini. Terima kasih. Baik, poinnya berarti tentang penghayatan ya Kak ya, bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita ya Kak ya, menolong untuk terus setia melayani. Lanjut kita ke Areka. Selamat malam semua, halo. Salam kenal untuk yang baru kenal. Kalau yang udah kenal, salam jumpa ya. Udah lama soalnya nggak pernah berdiri di depan alumni-alumni. Ya jadi malam hari ini saya pertama kali bersyukur kalau hari ini boleh punya kesempatan berbagi lah ya, sharing. Karena saya percaya
saya nggak lebih baik kok dari teman-teman selama ini. Abang kakak yang ada di sini pastinya sudah punya pengalaman melayani mulai dari dunia kampus bahkan mungkin sebelumnya gitu. Jadi kebetulan saya hadir di sini di depan untuk membagikan apa yang sudah pernah saya alami, merupakan satu kesempatan yang sangat baik untuk kita berbagi lah ya, saling menguatkan, meneguhkan gitu. Jadi kalau saya ditanya tadi mengapa masih terus melayani sampai hari ini, saya pikir yang pertama seperti tadi sudah dibukakan sama Bang Im atau sama Kak Rizda ya, saya merasa itu ketika saya mengenal Tuhan Yesus pertama kali secara pribadi di tengah pelayanan kampus, itu menjadi identitas saya gitu. Jadi ketika saya beralih punya kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, saya sangat menyadari, tapi maksudnya bukan pada waktu terima Kristusnya itu ya, tetapi setelah mungkin kita merefleksikan kembali jalan hidup kita, saya mendapati kalau sebetulnya itu identitas gitu. Itu identitas saya sebagai anak Tuhan, hamba tadi, pelayan. Jadi ketika saya menyadari identitas saya punya peranan seperti itu. Saya terlibat di dalam satu komunitas dan identitas itu sejalan dengan komunitas di mana saya hadir seperti itu. Jadi bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai pemberi identitas saya dan kepada sesama di tengah komunitas di mana saya hadir seperti itu. Jadi maknanya salib lah ya seperti itu. Jadi hal seperti itu juga lah yang terus menolong saya, mengarahkan saya sampai hari ini tetap berjalan pada apa yang seharusnya Tuhan, yang sudah Tuhan rencanakan bagi saya. Menurut saya seperti itu. Karena perlu proses yang sangat panjang secara pribadi ya kalau saya, cara Tuhan membuat saya sampai pada titik ini gitu. Dan semuanya itu saya pikir tidak semudah ketika kita belajar membaca buku, kita bisa merangkum poin-poin apa yang perlu kita kerjakan. Sepertinya tidak seperti itu. Kita perlu jatuh bangun, kita perlu banyak ketemu lutut ya, lutut ke apa namanya, ke lantai gitu ya. Ya seperti itu gitu. Jadi itu proses saya gitu. Kalau proses teman-teman pasti ada. Tidak harus seperti proses yang seperti saya punya, tapi saya yakin Tuhan akan memproses ketika kita berada pada titik identitas itu. Jadi utamanya ya kembali ke identitas itu, hamba. Udah ngerti belum kita kalau kita hamba? Udah paham nggak kita sebagai hamba? Udah kita jalanikah itu? Sudah kita kerjakankah itu? Sudah kita jawabkah itu? Tadi seperti kalau Kak Rizda bilang, siapa yang mau mengerjakan gitu ya? Kita punya komunitas, kita bertanggung jawab gitu. Gereja secara universal, kupikir kita alumni udah paham gitu ya. Jadi saya pikir ya gereja secara universal itulah kita. Jadi kita maunya bagaimana? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengerti tanggung jawab kita, sudah mengerti peranan kita secara pekerjaan, terstruktur kita pasti tahu ya, poin-poin job desk gitulah. Apalagi pengurus udah ngerti lah ya job desk-nya apa dalam pekerjaan kita. Tapi ada satu panggilan mulia, kalau di 1 Petrus itu yang menjadi ayat di pembukaan ini, flyer kita itu kalau teman-teman perhatikan, itu ada kan 1 Petrus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, terus apa lagi ya? Kurang apa? Ya itu jelas gitu. Jadi komponen-komponen itu menurut saya itu identitas kita gitu. Jadi marilah terus mengingat itu, marilah terus mengerjakan itu gitu. Sambil terus kita berada pada komunitas itu. Ketika kita tidak berada pada komunitas, kupikir akan sangat sulit bagi kita untuk memfilter, untuk menseleksi apa yang masuk ke dalam diri kita, karena terus terang pengajaran-pengajaran ataupun kebisingan-kebisingan di dunia ya, itu akan sangat-sangat sulit kita saring.
Terus terang dengan kekuatan kita sebagai manusia, dari pengalaman saya pasti lebih sering kalah gitu. Jadi kalau kita memang mau tetap terlibat, tetap bermanfaat, tetap berguna sebagai garam dan terang di tengah komunitas, itu kita juga tetap hadir di situ, konsisten di situ, komitmen di situ gitu. Jadi kembali ke persekutuan pribadi lagi. Jadi kalau dari saya mungkin seperti itu, Kak. Kasih. Lanjut ke Sere langsung. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sarai Silaban. Saya mungkin alumni yang berbeda gitu. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor gitu. Jadi saya yakin sebenarnya saya di sini pun saya rasa kurang cocok gitu ya, karena di sini ada Kak Heni, ada Bang Terang, banyak sekali senior-senior yang saya rasa itu sangat lebih lama di perkantas, kemudian lebih mengetahui gitu. Tapi izinkan saya berbagi. Kalau di saya kata kuncinya adalah gelisah. Kegelisahan itu benar-benar tidak enak, dan itu yang Tuhan berikan kepada saya. Saya menjadi PNS tahun 2019 di Balai Veteriner Medan, kami pengujian penyakit hewan. Sebelumnya selepas saya kuliah, saya di swasta, saya enak, saya bekerja buat orang asing, gaji saya besar, namun dalam keenakan itu Tuhan kasih saya kegelisahan. Saya orang Batak, lahir di Kalimantan Selatan, kemudian saya menghabiskan kuliah dan pekerjaan saya di Jakarta. 2019 saya baru ke Medan. Dalam benak saya, orang Batak itu kasar. Saya nggak suka orang Batak, walaupun akhirnya saya menikah dengan orang Batak gitu. Akhirnya saya bisa melihat keindahan Batak gitu. Saya benci orang Batak dulu, karena orang Batak itu kasar, sombong, penuh dengan keangkuhan buat saya secara pribadi gitu. Saya melihat itu di sosok bapak saya gitu. Sebagai orang yang pintar, berprestasi, saya nggak bisa lihat keindahan Batak itu. Namun kegelisahan itu yang Tuhan berikan kepada saya. Ini pertanyaannya, kenapa saya memilih jadi PNS dan kenapa saya ke Medan. Apa yang sudah kamu kerjakan untuk kaummu? Pertanyaan itu sama saya sangat keras gitu. Kamu bilang kamu benci orang Batak, tapi apa yang sudah kamu lakukan sampai kamu berani menghakimi orang Batak sebagai orang yang seperti itu? Itulah yang membuat saya menjadi PNS. Jadi kalau dibilang mencari kenyamanan, gaji pensiun, itu tidak ada. Di swasta saya jauh dan jauh lebih makmur. Tapi saya melihat saat saya bekerja buat orang asing itu menolong orang di daerah, menolong peternak-peternak. Lalu saya ngapain? Saya cuma nonton, melihat orang asing menolong bangsa saya sendiri. Di situ saya bilang, saya harus jadi PNS. Begitu banyak orang yang korupsi, tapi saya nggak mau di sana. Saya jangan cuma menghakimi gitu. Jadi saya tuh kerjanya menghakimi dan menghakimi. Lalu Tuhan bilang sama saya, stop menghakimi, kamu yang terjun, kamu rasakan, kamu buat perubahan. Ya walaupun saya yakin sampai saat ini saya nggak bisa berubah apa-apa teman-teman. Saya tuh masih junior. Saya sudah 4 tahun PNS, tapi begitu berat perjuangan. Padahal saya itu di UPT kementerian, bukan di Pemda, bukan di Pemprov, tapi tantangannya begitu besar. Namun itulah Kak, kenapa saya pelayanan, karena Tuhan kasih saya kegelisahan yang begitu menggelisahkan gitu. Sampai detik ini pun Tuhan pasti menggelisahkan saya gitu. Apalagi setelah menjadi istri, itu hal yang berat gitu, tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi istri seorang Batak, dengan segala stigma dan paradigma yang ada gitu. Itu sangat berat buat saya. Tapi itu tadi, kegelisahan, kemudian kalau saya baru mengenal Tuhan di kuliah. Di Kalimantan Selatan teman-teman saya sudah biasa dihakimi oleh teman kita. Kamu orang Tuhannya disalib, ditunjuk-tunjuk. Kalau kita di sini orang Batak Kristen tuh lega hidup. Saya hidup dengan identitas sebagai orang yang dikucilkan. Makanya saya sebenarnya juga saya benci jadi orang Kristen gitu. Kok saya beda? Tapi kan kasih saya itu mula-mula di kuliah. Saya mengenal Kristus, saya mau bertobat, dan akhirnya cinta itulah yang kemudian saya nggak mau meninggalkan cinta ini gitu. Saya sangat kalau saya udah mulai menjauh, saya bilang sama Tuhan kasih dong cinta mula itu, pertama kali aku mengenal Tuhan dengan baik gitu. Jadi ya apa yang saya mengasihi
dengan pelayan ini karena cinta mula-mula itu masih saya ingat gitu, bahwa saya akhirnya memiliki figur seorang ayah juga dari Tuhan. Dan itulah yang gak bisa saya lupakan sampai saat ini. Saya akhirnya tahu, oh cinta Bapak tuh seperti ini ya. Oh jadi akhirnya itulah yang membuat saya akhirnya saya harus bikin orang, bukan bikin, bantu orang lain juga untuk bisa merasakan itu. Merasakan yang mungkin saya gak pernah rasakan, supaya orang lain rasakan dan dilanjutkan. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih juga supaya tidak usah lama ya, supaya berdiskusi karena tujuan kita diskusi. Nanti supaya kalian jangan kelamaan mengheningkan cipta. Ya, baik. Saya tadi sudah menyampaikan tentang panggilan. Ya, sejak saya diselamatkan, panggilan saya memang sangat kuat untuk di antara banyak hal yang lain yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya masih tetap juga mengerjakan hal yang lain, tapi panggilan pelayanan mahasiswa sangat begitu kuat bagi saya. Karena itu saya di dalam panggilan itu melihat kalau mahasiswa dimenangkan akan mengalami banyak perubahan-perubahan. Artinya contohnya saya sejak mahasiswa lalu saya menjadi seorang dokter, lalu saya menjadi seorang pimpinan di kantor puskesmas, saya dapat merubah banyak. Saya tidak dapat menyelesaikan segala-galanya di dunia ini karena saya bukan juru selamat. Tapi saya bisa melakukan di mana saya hadir. Dan karena itu mahasiswa bila menjadi seorang alumni, apalagi kalau dia menjadi seorang pemimpin, dapat merubah banyak hal. Karena itu di antara banyak yang lain, saya menghabiskan banyak waktu memang untuk mengerjakan pelayanan mahasiswa. Meskipun saya, tadi kita lihat ya, pelayanan itu sangat luas, sangat beragam gitu, sangat beragam, dimensinya sangat beragam. Kita ada di gereja, ada pelayanan perkantas secara keseluruhan, ada pelayanan di kantor, ada di pelayanan Komdep di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya lihat bahwa pelayanan mahasiswa ini adalah juga pelayanan yang strategis. Ya, karena itu saya banyak menghabiskan banyak waktu. Ya, sehingga kalau dibilang orang, Bang Efraim nggak sayang waktunya untuk duduk di situ, tidak. Karena saya memang dipanggil Tuhan untuk duduk-duduk sama adik-adik itu. Waktu itu ada alumni yang menanya, nggak habis waktu mau situ Bang, kan lebih bagus Abang melanjutkan pekerjaan. Pekerjaan saya sebagian sudah saya kerjakan, tapi saya memang dipanggil Tuhan untuk duduk-duduk itu. Untuk memimpin kelompok, untuk mengikuti rapat, untuk mendengarkan mereka menyampaikan pemaparan. Lalu saya mendampingi mereka. Di usia saya yang ke-40 tahun, saya mulai merenungkan ulang pada waktu itu. Apakah Tuhan memanggil saya ada untuk hal yang lain? Ya. Lalu saya berdoa merenungkan ulang, lalu saya menemukan memang panggilan Tuhan tidak salah sama saya. Tuhan tidak pernah salah di dalam panggilannya, dan Tuhan tidak pernah salah di dalam ketetapan-ketetapannya. Saya menemukan bahwa hidup saya efektif, bahwa mengerjakan panggilan pelayanan mahasiswa ini bagi saya, dan beberapa pelayanan yang lain ada hal yang tepat. Saya mengalami kepuasan oleh karena mengerjakan apa yang harusnya saya kerjakan. Dan untuk panggilan itu saya mengarahkan. Jadi panggilan itu kalau menurut saya mengarahkan waktu, tenaga, daya, pikiran gitu. Jadi kalau Allah memanggil, menurut saya bahwa Allah menggerakkan saya untuk memikirkan, lalu untuk melakukan, untuk ya mengupayakan supaya panggilan itu terkerjakan gitu. Kalau menurut saya, ya saya bergelora gitu akan panggilan itu, bergairah untuk mengerjakan panggilan itu, dan terus mengalami kegairahan oleh karena panggilan itu. Itu yang membuat saya selalu merasa bahwa pelayanan ini sangat menyenangkan ya, membahagiakan di antara banyak kedukaan tentulah ya, apalagi kalau orang-orang kita gembalakan sangat sulit-sulit juga gitu. Tapi bagi saya menemukan bahwa orang-orang itu percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi murid, saya kira itu sangat menggembirakan. Lalu menemukan waktu mereka kita layani sejak mahasiswa lalu menjadi alumni-alumni yang hebat-hebat, yang sangat mengasihi Tuhan, saya kira tidak dapat dibayangkan dan dibayar harganya. Mengalami luapan kegembiraan karena menemukan orang-orang yang dilayani oleh Tuhan itu menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan karena itulah saya hadir
Sampai hari ini mengerjakan panggilan itu, waktu diminta untuk oleh pendeta kami, pendeta resort Amang Huta Galung, sejak 10 tahun yang lalu, apakah tidak menjadi situa saja? Terima kasih ya Mang untuk tawarannya, dan seluruh jemaat juga yang meminta saya bilang, saya belum waktunya. Kapan waktunya? Bila mana waktunya? Saya bilang ya kan, karena belum waktunya. Lalu mereka katakan nggak bisa pelayananmu di perkantas dan di pelayanan mahasiswa itu ditinggalkan. Tuhan memanggil saya untuk mengerjakannya. Lalu saya akan melayani tetap di gereja dan melayani bagian yang lain, tapi saya tetap akan menghabiskan banyak waktu di dalam pelayanan mahasiswa ini. Saya kira demikian, dan itu menjadi kegembiraan bagi saya sampai hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Kakak. Kalau saya tadi Miss Lina juga tanya ya, kalau saya hampir sama semua dengan Abang Kakak ya, intinya kepada bahwa aku itu kayaknya kau hidup dan pasti seumur hidup untuk Tuhan gitu. Jadi apa yang bisa kau kerjakan, dan itu menjadi terus kayak Tuhan itu kan sahabat gitu. Jadi kayak Tuhan mau dimanapun kayak bicara gitu, kerjakan ini, kerjakan itu. Jadi kalau misalnya ada masa suram, masa sulit, siapa sih manusia nggak ada masa suram ya? Siapa sih manusia nggak punya masalah? Pergumulan misalnya nih nggak terjawab, siapa sih gitu. Tapi kayaknya Tuhan itu luar biasa baik lah, baik kali Tuhan itu. Jadi nggak ada alasan bagiku untuk nggak melayani siswaku. Jadi aku itu yang membuat aku sehingga setia terus untuk melayani, terkhusus aku itu guru ya. Jadi aku itu memimpin kelompok, mengerjakan kegiatan kebaktian siswa Kristen di sekolah karena itu gitu. Jadi kayak kecintaan sama Tuhan tadi lagi yang dibilang oleh Bang Ibrahim. Dan itu terus berproses, jatuh bangun, tapi Tuhan sangat baik menolong dan membantuku sehingga bisa terus melayani di siswa. Baik itu kalau dari kami tadi, pastilah juga Abang Kakak, teman-teman punya pengalaman rohani atau pengalaman yang berbeda ya. Boleh juga memperkaya kita, boleh diseringkan, atau bertanya juga langsung kepada 4 narasumber kita di depan. Masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi ya pengurus. Ya, silakan Abang Kakak. Ada yang boleh juga memberikan seperti tadi gambaran pelayanan yang dikerjakan dan terus setia berproses sehingga juga itu menjadi inspirasi bersama bagi kita untuk terus melayani, atau bertanya juga. Silahkan. Ya, silahkan. Adakah? Baik. Kalau saya rasa pasti ada. Pengalaman boleh juga kita bagikan. Ya, silahkan. Terima kasih. Saya Lode Girsang. Yang mau saya tanyakan begini, Bang. Apakah ada perbedaan antara bekerja dan melayani? Karena ada momen-momen saya bingung dengan itu gitu. Apakah ketika dia seorang full timer dia bekerja atau melayani? Apakah ketika dia seorang pegawai BUMN dia bekerja atau melayani gitu? Itu sebenarnya menjadi satu kadang kebingungan gitu. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau kita tadi membicarakan bahwa membaca kitab Kejadian pasal 1 bahwa Allah hari demi hari menciptakan langit dan bumi. Allah di dalam tahapan-tahapannya berkreativitas menciptakan dunia ini dengan sempurna sampai menciptakan manusia. Nah, kalau kita lihat bahwa di situ Allah bekerja, ya kan? Allah bekerja. Nah, waktu Allah bekerja, lalu Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu bahwa kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita adalah manusia yang bekerja. Nah, waktu Allah menempatkan, tadi saya katakan juga di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 bahwa Allah menempatkan Adam untuk dikatakan mengusahakan taman itu. Waktu Allah menempatkan Adam, menyuruh Adam untuk bekerja. Memang pada awalnya memang Allah sudah menciptakan manusia. Adam itu adalah yang segambar dan serupa dengan Allah, adalah manusia yang pekerja. Jadi kalau manusia tidak bekerja, kemanusiaannya kurang manusia. Ya, anggap ya. Jadi orang lebih kelihatan manusia waktu dia bekerja. Kalau dia tidak bekerja, kurang kelihatan kemanusiaannya. Ya, jadi artinya cara kita bekerja menunjukkan
kemanusiaan kita itu menjadi ciri kita waktu Allah menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kan itu bekerja adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, gitu dia. Lalu waktu Adam ditempatkan Allah di situ, mengerjakan pekerjaannya itu adalah melayani keluarganya. Tangkap ya. Jadi bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah waktu kita mengeluarkan tenaga dan yang lain-lain, tapi juga pekerjaan itu adalah kita kerjakan untuk melayani orang lain. Jadi karena itu jangan ada dikotomi bahwa pekerjaan bukan pelayanan dan pelayanan ini apa pekerjaan. Bisa, contoh misalnya apa? Saya kemarin mendiskusikan dengan calon staf kita di sini sebenarnya ya, tapi mereka lagi tidak ada. Artinya begini, apakah menjadi staf full timer misalnya, gitu? Ya kan menjadi staf full timer, apakah melayani atau bekerja? Itu kan tadi pertanyaannya ya, Dek, ya, dua-duanya, gitu. Bekerja. Karena gitu bahwa kita di dalam sebuah tempat institusi kita juga memiliki aturan-aturan. Ada hierarki, ada mendapatkan salary. Berdosa nggak? Nggak berdosa mendapatkan gaji. Ya kan, Tuhan juga bilang orang yang tidak bekerja janganlah dia makan. Jadi kalau nggak ada yang bekerja jangan makan. Kan itu jok-jok kita juga. Kau belum ada kerjaan kau, jangan makanlah kau dulu gitu kan. Kalau panitiaan, sedih kali kalau baru datang, aku tadi ada dulu kerjaan kan, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa seorang yang bekerja di lembaga-lembaga yang full timer, dia melayani Tuhan tapi juga dia bekerja. Gitu. Jadi jangan ada dikotomi. Kita bekerja di kantor sebagai PNS, sebagai pegawai swasta, sebagai wirausaha dan lain-lain, kita bekerja tapi tidak melayani. Kenapa? Panggilan kita dari awal diciptakan oleh Allah menjadi segambar dan serupa manusia pekerja adalah untuk melayani orang lain. Menyaksikan Allah itu melalui pekerjaan kita di dalam pelayanan kita, di dalam bekerja itu. Karena itu orang bekerja jangan hanya sekedar mendapatkan gaji. Kalau orang memahami kita diciptakan segambar dan serupa, kita tidak hanya berbicara, sudahlah. Harusnya kita melebihi daripada apa yang dituntut di dalam tupoksi. Tapi untuk mencapai maksud tujuan Allah melayani banyak orang, itulah yang bekerja. Artinya dalam pekerjaan kita melayani orang lain, dan melalui pekerjaan kita itu, akhirnya kita melayani banyak orang dan kita mempermuliakan Allah melalui pekerjaan dan pelayanan kita. Jadi jangan takut bahwa kalau kita menjadi seorang staf, menjadi seorang full timer itu mendapat gaji. Nanti seolah-olah jadi pekerja, sama itu. Nggak berdosa menjadi seorang pekerja dan tidak lebih mulia menjadi full timer. Iya kan? Tetapi ada masing-masing harus menempatkan pada tempat yang tepat. Gitu ya. Mana tahu nanti panggilanmu ada mau full timer ya kan? Gitu. Kalau ada panggilannya full timer nanti hubungi Kak Lina ya. Gitu. Barangkali di sini bisa menolong ya. Bisa menolong ya. Terima kasih. Baik. Ada lagi satu lagi? Ya, silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya kan aku juga berpikir manusia kan diciptakan untuk melayani, pertama diciptakan untuk melayani manusia dan yang diselamatkan untuk melayani Allah. Nah dari pengalaman saya sih, kan saya kan juga memiliki, kan kita kan manusia diberikan pekerjaan, berikan sahabat, diberikan keluarga untuk melayani mereka juga berarti kan. Berarti bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita itu betul-betul melayani dan bukan sebagai people pleaser. Soalnya saya sebelumnya sudah pernah gitu kan membantu teman, tetapi saya diibaratkan sebagai seorang people pleaser gitu. Dan sebenarnya saya ingin tahu bagaimana sih bedakan bahwa kita itu motivasinya betul-betul melayani Allah atau hanya ingin menjadi sahabat yang baik gitu. Jadi pelayanan di sesama gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kak Rinda dulu. Terima kasih. Mungkin nanti ditambahi teman-teman ya kan. Tapi kembali kita ke Paulus. Paulus itu melayani, tapi melayani jemaat dan kemudian untuk menghidupi dirinya dia menjual kemah seperti itu. Jadi misalnya kalau sudah menjadi pelayan, mungkin kalau yang di sini nggak perlu kita pertanyakan. Tapi bagaimana teman-teman kita yang di luar sana yang sudah
udah dibina, udah mimpin PA, tiba di luar kota, misalnya di Dok Sanggul, di Sidikalang, mereka cukup dengan mengajar. Kita bilang buatlah PA di sekolah, nggak sempat Kak, aku sudah melayani dengan mengajar di kelas. Itu kan menyelam sambil minum air ya kan? Benar juga itu, karena memang kita melayani ini kan seperti mengambil padi ya. Kalau padi itu kan kita ambil mulai dari tempat kita, kalau bahasa Bataknya mana bieme, di mana aja kita kan melayani. Tapi kan kita yang sudah dibina ini perlu lebih spesifik lagi. Itu kan semua kita melayani ketika berbuat baik di rumah atau keluarga. Kembali misalnya di gereja, dia tidak pelayanan di mahasiswa, tapi waktu setelah alumni dia bagus, dia jadi pemimpin. Memang kan apa kita moto kita student today, leader tomorrow ya kan, menjadi pemimpin. Nah, pemimpin setelah itu misalnya dia tidak mengambil bagian lagi di pelayanan. Seperti misalnya kami itu di family ministry ya Bang ya, kami KTB, itu kan kami mencarger rohani kami kan, karena ada masa-masanya kayak handphone juga kita kan, enggak selalu kuat. Jadi di charger di KTB, di Pasutri lah kami. Ada banyak tidak punya pelayanan. Nah di situ sebenarnya itulah tadi, tapi ini kembali ke gereja ya, namanya aku juga di gereja ya. Kadang-kadang kita menangis loh. Kita sudah dibentuk sedemikian rupa di sini, tapi kita bisa duduk manis, datang pulang, mengurusi anak, pekerjaan, berdampak, ya berdampak, tapi kurang berdampak. Misalnya makan masak ikan mas nih, seharusnya garamnya 2 sendok, dibuat setengah sendok, ya kurang berdampak garam itu tadi. Demikian kita, seharusnya kita punya dampak. Mulai tahun berapa perkantas ini buka? Seharusnya sudah banyak. Karena enggak semua akan di alumni di sini akan berdampak di gereja. Di mana kita tinggal? Jadi tidak menjadi penonton, itu yang menggelisahkan. Jadi kami itu kewalahannya di gereja. Kita ini kan yang dibina ini, ketika kita buat perubahan itu tidak bisa sebagai jemaat. Kita harus masuk ke sistem. Masuk ke sistem itu tadi tidak mudah. Harus misalnya masuk pelayan. Bisa kita membuat, kami itu susah bangun, jatuh bangun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Supaya bisa PA itu masuk ke muda-mudi di gereja. Pendeta itu bilang, apaan itu? Dari situ mereka bilang, mengajar katehisasi aja. Di situ kita masukkan jaminan keselamatan. Tidak mudah. Kita diperlukan tapi tak dianggap, itu di gereja. Yang nyaman itu kami di sini loh, di pelayanan alumni kami loh, sangat nyaman. Tapi kalau di gereja, kita entah macam apa. Karena dianggap pengganggu kan, mengganggu sistem kita ini. Tapi kalau semakin banyak, barangkali mahasiswa yang tidak terlibat dalam pelayanan di sini karena ditempatkan di daerah, bergabung di gereja, 20 tahun lagi gereja itu, sebelum kita mahasiswa, kurasa kita sudah lahir baru. Karena sudah mengenal Kristus. Jadi tadi pertanyaannya itu, ya kita sendiri bisa menjawab ya. Apakah kita masih hanya sekedar garamnya atau tidak, barangkali kita bisa melihat. Karena di mana kita meletakkan kaki, kita melayani. Tapi sejauh mana pelayanan kita? Apalagi kita sudah berkeluarga, anak kita lagi. Melayani kita di gereja misalnya jadi pelayan, itu berdampak juga melayani keluarga. Kalau di keluarga misalnya sewaktu kami belum jadi pelayan di gereja, kita ini berdampak iya, tapi untuk mengambil pelayanan dalam keluarga itu tidak pala diutamakan. Tapi setelah kita di situ, udah ada di situ evangelis, udah ada sintua orang itu. Jadi dari situ kita bisa lebih banyak memasukkan Injil itu sendiri. Jadi berdampak. Misalnya di STM, ya kita nggak hanya duduk aja datang ke STM itu, sudah memberitakan firman kita di situ. Jadi bisa satu kita ambil bagian, selainnya udah dapat yang lain. Orang perkantas misalnya jadi full time, udah banyak diambilnya, mahasiswa, melayani mahasiswa, alumni, kan sangat banyak sudah diambil. Padahal satu tadi prioritasnya seperti dia Bang,
Jadi maksudnya kalau kita di sini kan sudah banyak ya. Bagaimana dengan hati kita, dengan teman-teman kita di luar yang sudah dilayani beribu-ribu orang, tapi tidak mengambil bagian dalam pelayanan yang serius dalam satu bidang. Itulah aku rasa yang disebut dengan kurang berdampak. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup ya, udah sangat menolong kita juga yang disampaikan oleh Kak Rizda tadi ya. Baik teman-teman, selesai untuk diskusi kita pada malam hari ini. Poinnya, marilah kita bergerak bersama melayani sebagai murid Kristus seumur hidup. Baik kita ada masalah, baik kita sedang bahagia, baik banyak pergumulan, baik juga tidak ada pergumulan. Marilah kita terus mengalami proses seumur hidup, mengambil bagian. Bagi teman-teman yang belum ada pelayanan, mari doakan, mari kita pikirkan apa yang aku harus kerjakan, apa yang akan kulayani untuk Tuhan selain di bidang kita bekerja, kantor atau dimanapun kita. Bagi teman-teman yang sudah melayani, ini semakin memperkuat kita, semakin bergelora lagi semangat kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan sampai menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Baik, demikian sesi diskusi kita.